Oke, selamat datang di Tuvidin Channel. Kali ini kita akan bahas atau review mengenai sepeda United Detroit 2.0. Ini kayaknya keluaran 2020, dibeli sekitar 4-5 bulan lalu. Jarak tempuhnya udah sekitar 300 km lebih. Jadi saya mau berbagi pengalaman goes dengan sepeda ini. Kita bahas dulu spesifikasinya. Ini sepeda termasuk golongan MTB. Kemudian ukuran framenya ini adalah ukuran M 27,5. Untuk bannya juga 27,5. Kita lihat bannya 27,5 alloy double wall. Ini bannya lebar ya, khas MTB. Terus suspensi depannya pakai merek Bridge. Ini merek Bridge. Travelnya cukup panjang dan ini bagusnya ada untuk ini buat mengatur ribbon suspensinya gimana. Kalau yang ini buat ngatur lock suspensinya gimana. Kalau mau suspensinya bisa mantul ketika jalan jelek, nah udah diginiin aja. Tapi kalau lagi di jalan datar dan nggak mau capek, biar suspensinya nggak mantul-mantul, ini bisa dikunci. Nah, ini udah kunci. Kemudian untuk stangnya cukup lebar ya. Hampir sama kayak Hayes yang di review sebelumnya. Cocok buat MTB, buat terabas-terabas. Cuma kalau di jalan raya ini tergolong besar, tergolong lebar. Kalau buat selap-selip di antara motor mobil ya agak susah. Untuk gearnya 27 speed ya. Depan 3, ada 3. Belakang ada 9. Kita lihat sini 9 speed. Ini 3 speed. Untuk shifternya wah ini nggak fokus handphonenya, mohon maaf. Ini Niseko ya. Pakai merek Niseko. Depan belakang Niseko shifternya. Cuma untuk remnya udah hidrolis. Remnya ini hidrolis dari Shimano. Remnya Shimano. Shifternya Niseko ini. Niseko N9. Depannya juga Niseko N9. Jadi FD, RD Niseko semua. Nih nggak mau dengar bunyinya. Jadi ini rentang gearnya cukup banyak ya. Belakangnya cukup gede. Ini mungkin 34 atau 36T. Jadi buat nanjak bisa enteng ya ini. Ini belakang besar, terus yang bagian depan ada gear yang paling kecil gitu. Terus saya bahas lagi. Tadi udah saya bahas ya. Remnya hidrolik Shimano. Kemudian ini standarnya. Nah, standarnya ini kokoh. Kalau udah nonton video review Hayes saya kemarin mungkin udah tahu kalau Hayes itu standarnya gampang kendor. Nah, di United Detroit 2 ini lebih stabil, kenceng ini. Terus untuk pedalnya plastik ya. Kita bahas ke saddle. Ini seat postnya merek, di sini tulisannya Zoom, cuma nggak tahu. Saya belum tahu ini merek apa seat postnya. Nah, saddle-nya ini merek Velo. Ini enak buat perjalanan jauh. Ini cukup nyaman ya, empuk dan ukurannya pas dengan saya. Buat tulang duduknya pas. Kalau kita bandingkan sama Hayes ya, ini lebih keras. Hayes lebih keras. Mungkin itu. Terus impresi berkendaranya gimana? Impresinya ergonominya enak, kayak naik motor Verza atau Mega Pro istilahnya. Bisa duduk dengan santai. Nggak kayak road bike atau gimana yang sampai nunduk. Ini bisa duduk santai.
Kemudian ada nggak permasalahan yang dialami? Itu ada, yaitu remnya, disc brake-nya itu mulai agak bunyi setelah dipakai 300 km lebih, agak bunyi ya. Kemudian nah ini di bagian ini apa namanya, bottom bracket mungkin udah mulai goyah atau gimana, soalnya kalau di pedalnya kenceng dia agak bunyi cetik 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 gitu, bunyi tik tik tik, tapi nggak tahu juga sih, kadang bunyi kadang nggak. Kalau yang bawa saya atau adik saya mungkin pedalannya terlalu kenceng bunyi, tapi kalau di pedal sama ibu saya nggak bunyi. Jadi mungkin teman-teman yang tahu penyebab ini bunyi mungkin bisa bagi di kolom komentar solusinya bagaimana. Jadi sejauh ini problemnya itu ya, ini kadang bunyi, sama remnya bagian disc brake-nya kadang bunyi juga itu. Terus untuk sepeda ini cocok untuk dalam kota atau enggak? Menurut saya kalau jarak deket-deket cocok aja, cocok. Cuma kalau untuk jarak jauh lebih baiknya bannya diganti yang lebih kecil, terus suspensinya ini diatur biar ngunci aja. Kalau ngunci kan enggak getar-getar ya. Nah, karena kalau getar-getar itu energi kita larinya ke sini, pedalan kita. Tapi kalau dikunci ini lebih rigid. Nah, jadi energinya langsung ke roda, tersalur ke roda dengan baik. Sama untuk setang, nah ini kalau mau untuk perkotaan kalian jadikan alat transportasi utama misalnya, saran saya dipotong bagian kanan kirinya, dikurangi biar lebih mudah manuvernya. Kemudian untuk kualitas hand gripnya ini enak ya, grippy. Jadi walaupun tangan berkeringat, kalian nggak pakai sarung tangan, ini masih bagus gripnya. Terus ini belnya saya kasih sendiri, bel kumbang. Terus sebenarnya dari United itu ada reflektor lampu depan sama reflektor lampu belakang, cuma udah saya copot. Mungkin itu pengalaman saya menggunakan United Detroit. Oh iya, ada satu lagi yang mau saya tambahkan, yaitu kualitas catnya. Jadi ini tipe catnya glossy, jadi dicat dasar, cat warna, terus dilapisi cat clear. Nah ini yang saya temukan defect atau kayaknya ini cacat pabrik, karena warnanya nggak sama dengan samping-sampingnya. Ini pertama saya kira kotor karena minyak atau karena apa, ternyata emang bagian catnya. Ini di dalam catnya ini yang gelap. Jadi ini quality controlnya United agak kurang. Di sini juga saya temui catnya belang. Terus menurut saya ini catnya lebih tipis dibanding seri di atasnya, sama dibanding Hayes saya itu lebih tebal Hayes saya kualitas catnya. Tapi ini enggak pengaruh ke kinerja atau performa sepedanya. Itu aja. Ini kita lihat lagi. Jadi udah inner cable, nggak perlu khawatir kabelnya semerawut, udah inner cable. Untuk range harganya dulu di sekitar 4 jutaan, tapi sekarang saya lihat udah banyak yang jual bekasnya di angka 3, tapi barunya saya nggak tahu berapa sekarang, belum ngecek. Karena dulu saya cek di webnya belum ada. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari Tuvidin Channel, sampai jumpa di video berikutnya.